Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Apa pembuatan makanan dan minuman yang kita konsumsi menggunakan proses fermentasi? Mau tahu secara detail gimana prosesnya? Yuk kita simak video daftar populer berikut ini. Nah, kalau kecap, pasti semua orang udah kenal dan pernah mencobanya. Kecap ini ya dibuat dari kedelai yang disortir, dicuci, direndam, dan direbus selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, proses pendinginan dan fermentasi tahap pertama yang disebut dengan fermentasi koji selama 3-4 hari. Lalu, dipindahkan ke dalam drum dengan ditambahkan garam. Tahap ini kemudian masuk dalam tahap fermentasi kedua atau sekunder, yaitu fermentasi moromi. Semakin lama proses fermentasi garam ini, maka rasanya pun akan makin enak. Dari proses ini, bakteri Lactobacillus delbrueckii dan Ragi saccharomyces akan bermunculan. Inilah yang membuat kecap memiliki aroma dan rasa yang khas. Selanjutnya, sari kedelainya diambil dengan beberapa kali proses penyaringan dan dimasak sampai kental. Setelah dimasak, kecap disaring lagi nih, hingga siap dikemas dan dipasarkan. Nah, mirip sama kecap nih. Tahu juga dibuat dengan bahan dasar kedelai. Prosesnya pun dimulai dari menyortir biji kedelai yang bagus dan yang tidak layak diolah, dibuang. Kedelai lalu dicuci dan direndam dengan air hangat hingga mengembang. Dalam proses ini ya, ada yang merendam sampai 12 jam, tergantung jumlah kedelainya. Setelah siap, biji kedelai tadi digiling dengan air hingga terlihat seperti ini. Sari bubur kedelai pun dipisahkan dari airnya. Setelah itu bubur yang telah disaring tadi dimasak hingga mendidih dan ditunggu hingga uapnya menghilang. Nah, pada tahap inilah beberapa orang membuat tahu sendiri di rumah, menambahkan perasan jeruk nipis. Tapi kalau di industri mungkin punya resep tersendiri ya. Nah, setelah udah dimasak hasilnya seperti ini nih. Siap dimasukkan dalam cetakan deh. Oh iya, proses cetak tahu juga nggak kalah seru tuh diliatin. Sampai tahunya dipotong dan siap dikemas. Pecinta tahu mana suaranya? Aku. Dan tentu ada tahu, mestilah ada tempe. Tahu tempe. Nah, tempe ini mengandung banyak unsur yang baik untuk tubuh. Mulai dari asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Proses pembuatannya pun gak terlalu ribet. Mulai dari merebus biji kedelai yang telah dibersihkan dan disortir. Lalu tiriskan dan rendam semalaman. Setelah itu, kulit ari kedelai yang terkelupas dipisahkan untuk menghasilkan keping-keping kedelai. Keping kedelai itu pun dicuci dan dimasukkan ke dalam panci, kemudian dimasak seperti memasak nasi. Setelah matang, kedelai ditebar di atas tampah dan ditunggu sampai dingin dan mengering. Barulah diberi ragi dengan cara diaduk. Kedelai kemudian dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik yang sudah diberi lubang dan ditinggalkan semalaman. Hingga akhirnya tempe siap untuk diolah dan dikonsumsi. Ini sih favoritku banget. Sebelum masuk ke faktor-faktor produksi, sebaiknya kita kembali ke materi sebelumnya tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan input menjadi keluaran output agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Proses input ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya sebelum menciptakan barang ataupun jasa. Sebelumnya, sumber daya tersebut dikenal dengan istilah faktor-faktor produksi yang terdiri dari 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3.
faktor modal. 4. Faktor kewirausahaannya. 5. Sumber daya informasi. Pengertian faktor-faktor produksi. 1. Faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah faktor yang bersumber dari kekayaan alam. Yang kedua adalah faktor sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kualitas. Yang kedua, tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Berdasarkan kualitas dibagi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaannya dibagi dua bagian. Yang satu, tenaga kerja jasmani. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Contoh tenaga kerja jasmani seperti kuli bangunan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Pembagian modal dibagi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan sumber dayanya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan bentuknya, dan yang keempat berdasarkan kepemilikannya. Sumbernya dibagi dua bagian, yaitu adalah modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri, dan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan dalam bentuk pinjaman. Modal berdasarkan sifatnya dibagi dua bagian, ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang dapat dipakai secara berulang-ulang, sedangkan modal lancar adalah modal yang akan habis dalam sekali pakai. Modal berdasarkan bentuknya dibagi dua bagian, ada modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret contohnya seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Contoh yang modal abstrak, hak paten, hak merek, dan goodwill. Modal berdasarkan kepemilikannya dibagi dua bagian. Yang satu adalah modal individu dan yang kedua adalah modal publik. Modal individu adalah modal yang berasal dari perorangan dan hasil menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Sedangkan modal publik adalah modal yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan umum. Dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor-faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama adalah pergerakan atau actuating. Yang kedua adalah pengawasan atau controlling. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Dan yang keempat adalah perencanaan. Faktor produksi yang kelima adalah faktor sumber daya informasi. Keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Beberapa informasi dan data. Yang pertama, prediksi kondisi pasar di masa depan. Yang kedua, data dan informasi ekonomi. Yang ketiga adalah pengetahuan karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.